nyambung hilang. Izin Pak, sudah terlihat Pak PPT-nya. Bukan aja. Oke, mohon maaf, mengoptimalkan pengawasan mutu kerja. Apa sih mutu kerja itu? Definisi pengawasan mutu kerja itu, pengawasan mutu kerja itu adalah serangkaian aktivitas untuk memastikan bahwa produk atau layanan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Ini melibatkan evaluasi, pemantauan, dan perbaikan yang terus-menerus. Adapun tujuannya, itu tujuan untuk pengawasan mutu kerja itu adalah untuk memastikan kepuasan pelanggan dengan produk atau layanan yang dihasilkan. Selain itu, ini juga bertujuan untuk menjaga konsistensi dan keandalan produk. Menurut para ahli, pengawasan mutu merupakan si Sofyan Asori mengukuhkan bahwa pengawasan mutu adalah usaha untuk mempertahankan mutu barang atau jasa yang dihasilkan agar sesuai dengan spesifikasi produk yang ditetapkan berdasarkan kebijakan pimpinan perusahaan. Sedangkan menurut Joseph M. Juran, mutu sebagai kecocokan untuk pemakaian. Definisi ini menekankan orientasi pada pemenuhan harapan pelanggan. Mengapa pengawasan mutu kerja perlu dilakukan secara efektif? Pertama, pengawasan mutu kerja dapat memastikan standar operasional terpenuhi. Kontrol mutu mencegah kehilangan hasil panen, menjaga kualitas produk, menjaga kualitas pemeliharaan, serta efisiensi proses produksi. Yang kedua, perbedaan kualitas kerja menyebabkan hasil tidak konsisten. Perbedaan pelaksanaan prosedur dan pengawasan di lapangan menyebabkan fluktuasi hasil produksi sehingga diperoleh penguatan kontrol terhadap mutu. Ini contohnya misalkan kita sudah punya standar pelaksanaan panen bahwa pada saat kita melaksanakan panen, bila terdapat pelepah sengkleh, baik itu yang sengkleh alami maupun sengkleh bekas panen, itu pelepah harus diturunkan. Contohnya mungkin kalau di betung itu pemanen sudah bisa melaksanakan turun buah, turun pelepah sengkleh sudah bisa diturunkan. Tapi mungkin kalau untuk di unit betung kerawu itu masih menuju ke situ, masih menuju untuk melaksanakan pemanen dapat melaksanakan turun pelepah, sengkleh, dan baik alami maupun bekas panen pada saat pada pohon yang dipanen. Nah, ini ada perbedaan kualitas kerja yang menyebabkan hasil tidak konsisten kan itu. Pengawasan mutu dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Pengawasan yang terarah mampu mendorong peningkatan hasil panen, mengurangi biaya operasional, dan mendukung keberlanjutan lingkungan kerja. Nah, ini contohnya tadi ke tunas. Dengan pemanen mau melaksanakan pemeliharaan hanca, pelepah-pelepah sengkleh yang alami maupun bekas panen itu diturunkan pada saat panen, itu tentunya itu yang pertama pasti mengurangi biaya produksi. Jadi biaya upah tunas itu bisa turun. Misalkan kalau yang borong itu kita harus membayar 3.000 rupiah per pohon tunas kan gitu. Kalau yang borong, tapi karena yang mengerjakan orang pemanennya sendiri dengan tunas progresif itu biayanya bisa turun menjadi 1.500 dari biaya seperti itu. Kemudian tentunya pemanen juga pada saat panen itu proses panennya akan lebih mudah berjalan. Dia tingkat kesulitannya lebih rendah dan losis produksi akibat tidak terpanen bisa minimal, bisa kurang karena buah itu kelihatan dan tidak perlu banyak membutuhkan tenaga untuk menurunkan pelepah. Kemudian
Manfaat pengawasan mutu tadi sudah sampaikan, peningkatan kualitas produk. Yang kedua itu mengurangi risiko kualitas. Dengan menerapkan pengawasan mutu yang efektif, perusahaan dapat mengurangi risiko kualitas yang dapat berdampak negatif pada reputasi dan kepuasan pelanggan, serta mencegah kerugian finansial. Kemudian tantangan utama pengawasan mutu kerja. Satu, sumber daya terbatas. Keterbatasan sumber daya, baik itu finansial maupun personal, dapat menyulitkan organisasi dan penerapan pengawasan mutu yang menyeluruh dan berkelanjutan. Yang kedua, variasi kompetensi tenaga kerja lapangan. Perbedaan keterampilan pekerja menyebabkan inkonsistensi dalam pelaksanaan SOP, sehingga berdampak langsung pada mutu hasil kerja di lapangan. Ya, itu tadi yang saya sampaikan di contoh di Tunas tadi. Karena kompetensi pengawas mandor, kompetensi mandor di antar unit ini beragam, itu menyebabkan inkonsistensi kualitas hasil kerja. Mungkin kalau ada unit yang bisa melakukan pemeliharaan hancak secara tertib sepanjang tahun kondisi tunasannya terkendali, tetapi ada yang belum bisa melaksanakannya karena perbedaan kompetensi tadi dari mandor. Kemudian adanya resistensi karyawan. Resistensi karyawan terhadap perubahan prosedur mutu dapat menghambat penerapan sistem yang efektif. Seringkali disebabkan oleh ketakutan akan perubahan atau kurangnya pemahaman. Nah, biasanya kan kalau ada aturan-aturan baru yang ada, itu seringkali aduh apalagi sih kan gitu. Apalagi ada lagi kan gitu. Nah, itu sering-sering terjadinya resistensi dari pelaksana kan gitu. Kemudian yang keempat, pelaksanaan pengawasan yang kurang struktur. Kurangnya standar pelaksanaan pengawasan yang sistematis dan dokumentasi kontrol mutu dapat menghambat evaluasi serta perbaikan yang berkelanjutan. Yang kelima, kesulitan dalam monitoring real time. Terbatasnya teknologi dan sarana komunikasi di lapangan menyulitkan pengawasan cepat dan pengambilan keputusan yang tepat waktu. Nah, ini misalkanlah contohnya karena komunikasi yang nggak semua unit ini ada jaringan komunikasi, itu kadang itu menyebabkan misalkan nih di updeling 7 ini masih ada buah yang belum terangkut. Tapi di updeling 2 ini buahnya sudah selesai jam 5 sore. Cuman karena sarana komunikasi yang kurang, seharusnya kendaraan di updeling 2 ini bisa dialihkan ke updeling 7, ini tidak terkomunikasikan gitu, sehingga kita tidak bisa mengambil keputusan cepat dan pengawasan cepat dan keputusan yang tepat. Kemudian data mutu kerja tidak terintegrasi. Informasi mutu tersebar dan tidak dianalisis secara efektif sehingga menghambat perbaikan berkelanjutan dan pengambilan keputusan. Kebetulan kita di Palmco sekarang ada berbagai macam aplikasi yang mendukung kita, seperti halnya adanya digital farming, kemudian adanya PBC, kemudian ada lagi aplikasi-aplikasi yang membantu kita dalam pengawasan kan gitu. Nah, ini kalau kita manfaatkan dengan baik, kita akan mampu mengevaluasi pekerjaan secara tepat. Karena dengan digital farming kita mampu dengan cepat mengetahui berapa sih produksi kita hari ini per pemanen dibandingkan data manual yang mungkin besok atau lusa bisa nyampe ke meja asisten atau ke meja manajer atau ke askep. Tapi dengan digital farming, setelah mandor memasukkan data, itu kita bisa langsung memonitor berapa prestasi per pemanen. Terus kemudian dengan My Palmco, dengan bisnis kopi tadi, itu juga kita bisa mengetahui secara cepat apa data-data dan kita bisa mengetahui apa sih kendalanya kan gitu.
Terus kemudian lagi ada aplikasi Pika kan, ada aplikasi Pika yang kita meskipun baru di unit itu kita bisa mengetahui permasalahan per blok secara detail. Kemudian strategi pengawasan mutu kerja. Pertama langkah yang harus dilakukan itu penerapan SOP yang jelas dan mudah dipahami oleh seluruh pekerja. Kemudian kita menggunakan checklist harian pengawasan secara konsisten, berikan pelatihan rutin kepada tenaga kerja, memanfaatkan teknologi dan aplikasi, kemudian kita menerapkan sistem insentif berbasis mutu untuk tingkatkan motivasi kerja. Selama ini contohnya kan kita kalau di Afdeling itu kan, Afdeling itu kita memberikan penghargaan, misalkan kita memberi beras atau lain-lain gitu, penghargaan ke pemanen dengan kualitas tertinggi. Mungkin sekali-sekali kita memberikan penghargaannya itu dengan hancak terbaik, dengan pemeliharaan hancak terbaik. Mungkin seperti itu gitu bisa meningkatkan mutu hasil kerja. Terus kita melakukan evaluasi dan audit mutu internal secara berkala dan sistematis. Kemudian dorong kolaborasi lintas bidang untuk sinergi dan pengawasan berkelanjutan. Proses standar pengawasan mutu kerja untuk hasil optimal. Satu, kita harus menentukan target mutu, menentukan KPI yang efektif, kemudian kita melakukan pengawasan, inspeksi harian dengan checklist, kemudian melakukan pelaporan, mengumpulkan data, menginput, kemudian kita melakukan pemeriksaan, melakukan evaluasi, dan melaksanakan perbaikan gitu. Nah ini sebetulnya kita sudah melakukan dan sudah ada di tempat kita PDCA di Afdeling. Setiap hari itu kita kan melakukan PDCA tentang panen, pemeliharaan. Nah itu harus rutin dan benar-benar dilaksanakan. Kita evaluasi pelaksanaan PDCA itu, apa kendala masalahnya hari ini, kemudian apa langkah perbaikan yang harus kita lakukan. Nah itu harus benar-benar dilaksanakan, dilakukan, dan dimonitor pelaksanaannya. Kemudian implementasi pengawasan mutu kerja yang struktur dan berkelanjutan itu menurut Sofyan Ansori adalah kegiatan sistematis untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang ditetapkan guna memastikan kualitas hasil kerja tercapai serta mengidentifikasi penyimpangan untuk tindakan perbaikan berkelanjutan. Implementasi ini melibatkan pemantauan di seluruh tahapan, mulai dari bahan baku hingga produk jadi, dengan fokus pada kepuasan pelanggan dan peningkatan mutu secara keseluruhan. Poin-poin penting dalam implementasi pengawasan mutu. Satu, penetapan kebijakan dan standar mutu. Penetapan kebijakan dan standar mutu itu bukan pengawasan mutu itu dimulai dengan penetapan kebijakan mutu perusahaan dan standar yang harus dipenuhi oleh produk atau layanan. Kemudian pemantauan proses. Semua tahap produksi mulai dari bahan baku, proses kerja hingga produk akhir harus diawasi dan dievaluasi. Ketiga, perbandingan dengan standar. Kinerja aktual proses dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan untuk mengetahui apa tujuan mutu tercapai. Identifikasi dan analisa penyimpangan. Penyimpangan dari standar yang terjadi harus dicatat, dianalisa, dan diidentifikasi penyebabnya. Umpan balik dan tindakan perbaikan. Informasi dari analisa penyimpangan dijadikan umpan balik untuk pelaku produksi agar dapat melakukan perbaikan sehingga kualitas dapat dipertahankan atau ditingkatkan. Kemudian fokus pada pelanggan. Kepuasan pelanggan adalah tujuan utama dan kualitas produk atau layanan harus memenuhi harapan mereka. Perbaikan berkelanjutan. Pengawasan mutu bukan hanya tentang menjaga jumlah yang ada, tetapi juga merupakan upaya perbaikan secara terus-menerus untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang berkembang. Evaluasi mutu kerja. Menurut PDB Corby, evaluasi mutu kerja merupakan proses yang berfokus pada kesesuaian dengan standar dan kepuasan pelanggan, dengan penekanan kuat pada peningkatan kinerja secara terus-menerus melalui sistem yang dirancang
untuk pencegahan dan pemenuhan persyaratan. Konsep kunci meliputi kesesuaian dengan penggunaan, penyempurnaan terus-menerus, keterlibatan total dalam peningkatan mutu, dan penekanan pada pencegahan cacat daripada inspeksi massal. Evaluasi mutu kerja kebun Betung Kerawo, ini kami mencontohkan evaluasi kebun Betung Kerawo. Satu, produksi TBS masih di bawah target 24 ton per hektar. Rata-rata produksi TBS 5 tahun terakhir di Betung Kerawo sebesar 19,7 ton per hektar, menunjukkan potensi yang belum optimal dibandingkan target. Nah, ini menuntut perbaikan teknik budidaya. Kemudian masih adanya pekerjaan pemeliharaan yang tidak sesuai prosedur dan adanya losis produksi, menandakan perlunya peningkatan kualitas pemeliharaan, panen, dan penanganan buah. Kemudian keterlambatan panen mengurangi mutu TBS secara signifikan. Keterlambatan rotasi pada musim panen puncak berdampak negatif pada mutu TBS yang mengharuskan manajemen panen lebih ketat selama masa kritis. Implementasi mutu kerja kurang dari standar. Kurangnya pengetahuan dan penerapan sanksi terhadap pelanggaran SOP dapat mengurangi efektivitas pengawasan mutu di lapangan. Pelaporan kendala lapangan tidak tepat waktu. Pelaporan yang tidak tepat waktu dapat menghambat respon cepat dan perbaikan proses kerja. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, mari bersama tingkatkan mutu pekerjaan demi keberhasilan dan keberlanjutan PTPN 4 Regional 7. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Zen telah memaparkan materi pada pagi hari ini mengenai mengoptimalkan pengawasan mutu kerja. Izin Pak menyimpulkan materi yang telah disampaikan. Pengawasan mutu kerja sangat penting untuk meningkatkan produktivitas, menjaga kualitas, mencegah kerugian, serta mendukung keberlanjutan perusahaan. Namun, tantangan seperti keterbatasannya SDM, ketidakpatuhan SOP, dan kurangnya sistem monitor harus diatasi dengan strategi yang sistematis, evaluasi berkelanjutan, serta pelatihan untuk tenaga kerjanya. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Jika Bapak Ibu yang ingin bertanya atau kurang jelas, bisa silakan open mic atau melalui kolom chat untuk bertanya. Di sini, Bu. Iya, Pak, silakan. Baik, terima kasih. Ini belum ada yang nanya, saya duluan aja lah. Terima kasih Pak Jen atas paparannya. Kita ketahui bersama bahwa kita adalah orang operasional ya Pak ya. Dan memang operasional itu salah satu kunci utamanya adalah pengawasan gitu. Tadi Pak Zen sudah menyampaikan terkait hambatan pengawasan di mana ada 6 poin tantangan utama di dalam pengawasan mutu kerja gitu. Seperti kita, Pak, mungkin sama-sama orang operasional, kita tahu seperti apa kompetensi pekerja kita kan, Pak. Malah ada beberapa dari eh, unit kerja kita, operasional kerja kita, yang harus pengawasannya betul-betul kita lakukan bukan lagi secara periodik, tapi secara rutin gitu. Nah, yang saya tanyakan ke Pak Zen, kiat-kiat Pak Zen untuk situasi kondisi seperti ini gitu. Karena sudah bukan hal yang dapat kita maklumi bahwasanya memang kita di kebun, kita di pabrik, kadang butuh pengawasan yang total gitu, yang bukan hanya pengawasan dalam arti berjenjang ya Pak ya, ada asisten, ada mandor, bahkan kadang sering kita-kita yang di posisi beberapa di puncak harus juga mengawasi secara detail gitu ya. Dan malah kadang ada beberapa mungkin kebun atau pabrik askep atau maskepnya harus betul-betul ekstra gitu. Nah, yang saya tanyakan Pak Zen dan tim di sini mencari kiat-kiat agar pengawasan terhadap hasil kerja kita ya yang ada di lapangan itu betul-betul memberikan dampak yang sangat signifikan gitu ya Pak ya, yang betul-betul sesuai dengan apa yang menjadi harapan dari unit kerja kita gitu. Kiat-kiat dari Pak Jen dan tim.
Mungkin demikian Pak Zen, terima kasih. Oke Pak, terima kasih Pak. Mungkin kalau yang kami lakukan Pak, izin menyampaikan Pak, ini sharing Pak ya. Kami lakukan terutama pertama tentunya tadi yang sudah saya sampaikan itu pertama kan adalah kita memutuskan sesuatu itu kan butuh data, sumber yang jelas, dan untuk itu kita butuh informasi yang cepat kan gitu Pak, informasi yang cepat. Itu kalau di Betung Kerawu ini yang kami lakukan itu ini kami membuat semacam grup WA yang dimana mandor panen, kemudian mandor satu, asisten itu terlibat dalam grup itu, dan setiap hari itu kami wajibkan dia untuk mengirimkan apa yang dikerjakannya, kan gitu Pak. Apa yang dikerjakannya. Misalkan kita kan fokusnya ke misalkan ke agar pemanen itu mau melaksanakan pemeliharaan hanca. Mau melaksanakan pemeliharaan hanca dengan menurunkan pelepah sengkleh baik yang alami maupun bekas panen. Itu mandor panen itu kami wajibkan untuk mengirim bukti pelaksanaan pemeliharaan hanca tersebut gitu Pak. Melakukan pemeliharaan hanca tersebut apakah sudah berjalan atau belum di kemandoran dia. Kemudian kami juga ada kendala misalkan di losis brondolan kan gitu. Losis brondolan dengan pengutipan brondolan yang kurang bersih. Nah, itu kemudian pemanen ini kita lengkapi dengan garukan agar pemanen mau menggaruk brondolan sehingga semua brondolan dapat terkutip bersih dan kemudian kondisi bokoran terjaga kebersihannya. Itu dan yang pasti monitoringnya ini harus setiap hari kita tanya seperti Bapak sampaikan, memang harus butuh effort yang lebih. Dan itu tiap hari kita tanyakan ini mana laporan kemandoran si A kok belum melaporkan kegiatan hari ini, mana bukti cabut tukulannya kan gitu, mana bukti pemanen sudah melaksanakan garuk brodolan kan gitu. Nah itu setiap hari harus konsisten ditanyakan Pak. Itu sih Pak yang kami lakukan. Oke, terima kasih Pak Zen. Baik, terima kasih Pak Andri yang telah bertanya. Selanjutnya izin Pak Zen, ada pertanyaan dari kolom chat. Izin membacakan dari Muhammad Agus Iksani. Izin Pak Manajer bertanya terkait mutu kualitas. Terkait mutu kualitas kerja, saya melihat dari sisi keamanan dan pertanahan, bagaimana cara pengawasan terkait keamanan di lapangan saat panen dan pengiriman sampai ke pabrik, dan apa saja kiat Bapak terkait kenyamanan kerja pemanen di areal yang diokupasi agar buah bisa dipanen. Terima kasih Pak Manajer, sehat selalu. Izin Pak Zen. Oke, terima kasih Pak Mbak, Pak Agus. Jadi kalau kenyamanan pekerja ya tentunya keamanan kita kan tentunya sudah mau di masing-masing unit itu kan pasti sudah membuat sistem patroli, sistem jaganya, dan kemudian pengawasan apakah orang patroli atau tidak. Tapi kalau sharing yang pernah saya lakukan untuk keamanan ini kami membuat pos-pos jaga yang ditunggu di 24 jam sehingga pencuri untuk masuk itu bisa terpantau kan gitu, membuat pos jaga dan kemudian patroli harus berjalan rutin. Dan yang pernah saya lakukan di Padang Ratu di areal-areal yang rawan pencurian, pada saat proses panen itu kadangkala saya kawal dengan BKO yang ada di unit untuk melakukan pengawalan. Kadangkala kan pemanen ini pada saat panen didatangi orang nih, saya minta buah kan seperti itu, dan itu untuk mengantisipasinya yang pernah saya lakukan pada saat proses panen itu dikawal dengan BKO yang ada.
di areal-areal yang rawan pencurian. Tentunya kan nggak semua areal kita rawan pencurian kan gitu, di areal tertentu yang rawan pencurian. Dan kemudian ya kalau untuk di areal-areal yang okupasi sendiri ya harus kita selesaikan dulu status okupasinya kan gitu. Jadi kami juga punya areal okupasi di Aping 1. Nah, ini harus kita selesaikan dulu proses okupasinya, dan baru kita bisa menyelesaikan proses pekerjaan yang ada di situ. Memang di Betung Kerawu, di area Bling 1, pada saat panen itu kadangkala pemanen itu ada rasa ketakutan untuk panen di area-area okupasi. Nah, area okupasi ada ketakutan dia, begitu panen dia celingak-celinguk, ada orang datangi atau tidak kan gitu. Nah, untuk mengatasinya sementara ini yang kami lakukan di sini pada saat panen dilakukan pengawalan. Begitu, Mbak, Pak Agus. Baik, terima kasih Pak Zen atas penjelasannya. Semoga terjawab ya Pak Agus Iksani. Kemudian untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya dipersilakan open mic atau lewat kolom chat. Izin, Bu Siti. Iya Pak, silakan. Kalau saya manggilnya Bu Siti aja, tadi Pak Jan manggilnya Bu Pir ya. Karena Ya, ada Pak Pir di sini, saya manggilnya Bu Siti aja lah. ya Pak. Gak apa-apa ya. Nggak apa-apa Pak. Baik, terima kasih Ibu. Terima kasih Pak Jan. Ini materinya cukup menarik ini Pak. Menarik karena yang namanya kita di kebun ini sungguh banyak operasional, cabang-cabang operasional yang perlu kita lakukan, yang mana tadi tujuannya adalah untuk perbaikan mutu, kemudian peningkatan operasional. Jadi dibutuhkan pengawasan, dan di kebun seperti kita ketahui sendiri bahwa ada beberapa dan banyak level tingkat pengawas. Bahkan pengawas pun saling mengawasi, kan seperti itu Pak Jan. Jadi setiap level ini saling mengawasi, bukan hanya mengawasi yang melaksanakan, tetapi pengawas pun kadang perlu kita awasi juga seperti itu. Nah, kemudian Pak, ini mungkin dari beberapa tingkatan atau level pengawas yang ada di kebun. Kemudian tadi kan ada tantangan-tantangan yang ada untuk melakukan dalam hal pengawasan. Tadi seperti kompetensinya yang berbeda-beda, kemudian secara teknisnya juga berbeda, jumlahnya juga berbeda seperti itu. Namun harapannya seluruh operasional bisa terawasi dengan baik sehingga tujuan dari operasional kita ini bisa berjalan. Nah, dalam hal ini kan banyak yang perlu dilakukan karena saking banyaknya juga yang diawasi, mungkin ada kita lengah dalam hal pengawasan mungkin karena keterbatasan waktu, terlepas dari keterbatasan tadi kompetensi yang disampaikan dari Pak Jen tadi. Nah, yang mana yang perlu kami mungkin sharing nih Pak Jen ya, sharing bukan bertanya nih Pak. Kemudian jadi nanti kondisi-kondisi di lapangan ini kan pada intinya untuk memastikan pengawasan ini berjalan, SOP ini kan berjalan dengan baik di lapangan. Itu salah satu parameter bagaimana memastikan pengawasan itu sudah berjalan seperti itu. Hanya saja terkadang dengan SOP yang ada, kawan-kawan di lapangan khususnya kan masih kesulitan kadang bagaimana menciptakan tujuan ini bisa berjalan gitu. Dengan banyaknya tadi mungkin aplikasi, banyaknya mungkin kegiatan di lapangan yang langsung. Nah, yang mana tujuannya bagaimana cara pengawasan ini supaya efektif seperti itu. Nah, pengawasan efektif inilah yang menjadi sasaran kita, yang perlu juga kita sampaikan ke level pengawasan yang paling bawah. Contoh seperti mandor.
dia sudah merasa mengawasi, sudah jalan sana sini seperti itu. Sudah ngelihat ke sana ke sini ke sana ke sini, tapi juga masih hasilnya kurang sesuai harapan. Ini kan kalau kita menerjemahkan berarti pengawasannya kan masih tidak efektif. Waktu sudah berjalan, minyak habis, tapi juga hasilnya masih kurang maksimal. Nah, mungkin ini Pak Sen sharing saja kira-kira Pak, eh, kita sepakatlah mungkin bahwa pengawasan ini yang perlu kita efektifkan. Bagaimana SOP-nya kita terjemahkan ke bawah supaya berjalan sesuai dengan harapan. Eh, Menurut Pak Jan sendiri, bagaimana cara pengawasan yang efektifnya, Pak? Nah, pengawasan efektif supaya kawan-kawan kita itu secara SOP dia menjalankan, tapi mungkin sederhana dia, sehingga pengawasan tadi berjalan efektif seperti itu, Pak Jan. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Pak Tarigan. Sebetulnya apa yang disampaikan Pak Tarigan tadi sudah menjawab sih kan gitu ya. Kalau yang saya lakukan itu untuk mengawasi pengawas tadi kan gitu ya. Mengawasi pengawas tadi itu ya mau nggak mau memang harus kita lakukan. Nah, jadi kan kadang kalau kita merintah kan ya, merintah ini apa namanya semprotannya nih harus begini pasti oh iya Pak kan gitu. Nah, ini panennya prosesnya harus sesuai dengan SOP, panen harus berondol 5, pelepah harus seperti ini, nyusunnya gini kan gitu. Jadi kalau yang pernah saya lakukan kan gitu, yang pernah saya lakukan untuk melakukan pengawasan biar saya bisa mendapatkan informasi secara cepat kan gitu, secara cepat. Selain saya membuat WA group tadi, itu kita di setiap unit, di setiap upbilling tersedia namanya kap inspeksi kan gitu, kap inspeksi. Kalau kap inspeksi ini kita taruh di upbilling masing-masing, dia tentunya sepanjang pengetahuan saya itu dia biasanya akan menyampaikan data itu tentang pelanggaran SOP itu seminimal mungkin kan. Tapi yang saya lakukan pertama, mereka saya kelompokkan, Pak. Saya kelompokkan pemeriksaannya. Ini PMP Upbilling 1, 2, 3, 4. Hari ini fokus meriksa di Upbilling 1. Kemudian Upbilling 5, 6, 7 meriksa di Upbilling 5. Nah, misalkan saya kelompokkan seperti itu. Nah, jadi dengan mereka berkelompok, mereka meriksanya itu, pemeriksa itu lebih akan lebih detail. Ini pengalaman saya kan gitu, akan lebih detail ya. Dia lebih detail, informasi yang disampaikan lebih banyak, pelanggaran yang terjadi terhadap SOP itu lebih banyak, dan apa namanya informasi yang kita peroleh juga lebih banyak, sehingga pada saat kita melakukan evaluasi ke asisten atau evaluasi ke mandor, itu kita sudah punya bahan evaluasi yang akan kita sampaikan ke mandor atau asisten tersebut. Dan kemudian juga secara rutin kita melakukan field day kan gitu. Kita melakukan field day di sore hari. Ya kalau kita nengok, wah terlalu banyak kerjaan, nggak sempat, ya pasti nggak sempatnya kan gitu. Tapi mau nggak mau ya harus kita sempatkan. Kalau nggak bisa seminggu sekali, ya minimal sebulan sekali harus kita lakukan field day. Mungkin gitu sih Pak. Baik, terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih. Izin Pak Zin, ada yang bertanya kembali di kolom chat dari Kebun Betung. Izin membacakan, sistem pengawasan ada yang langsung dan tidak langsung. Pengawasan operasional dan administratif. Seberapa banyak perangkat yang harus disiapkan terkait dengan pengawasan yang efektif? Kalau seberapa banyaknya, saya rasa kita di setiap unit itu kan sudah punya standarnya. Untuk mandor ya 2 orang,
untuk mandor satu orang, kemudian untuk Kap Inspeksi 1 orang. Nah, itu sudah ada standar yang sudah ditetapkan kan gitu. Ada standar yang sudah ditetapkan, ya mau nggak mau kan ya itulah adanya kan itu adanya, dan mau nggak mau ya yang ada itu harus betul-betul kita manfaatkan. Nah, jadi seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih Pak Zen. Semoga membantu pertanyaan dari Kebun Betung. Kemudian ada pertanyaan kembali dari Pak Aji Susandi. Izin bertanya Pak Manajer, untuk mengoptimalkan pengawasan mutu kerja tentu dibutuhkan orang atau tim yang selaku pengawas. Maka kriteria SDM seperti apa yang layak sebagai pengawas dan faktor eksternal apa yang dibutuhkan si pengawas agar hasil kerja optimal. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Aji. Ya. Kalau kriterianya tentunya kita semua pengennya kriteria itu yang punya pengawas yang cekatan kan gitu ya. Cekatan, punya kecepatan yang tinggi, kemudian orangnya cekatan, bisa menyelesaikan masalah kan gitu. Nah, begitu ya Pak Haji ya. Nah, tentunya kita pinginnya seperti itu. Cuman kan kadangkala kita dihadapkan pada situasi di mana pengawas yang kita punya itu tidak memenuhi hal-hal tersebut kan gitu. Hal-hal tersebut sehingga mau nggak mau pengawas-pengawas yang ada itu harus kita didik dan ya kita optimalkan semaksimal mungkin untuk melakukan pengawasan sehingga proses kerja bisa berjalan optimal. Begitu Pak Haji. Bagaimana Pak Haji? Sudah jelas Pak? Jelas. Terima kasih Mbak. Suli. Pak Manajer. Silakan Pak yang ingin bertanya. Suli Mbak. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak-Bapak Ibu semua, izin bertanya Pak Jen. Mungkin sedikit menggambarkan dulu yang pertama, naungan kita salah satunya sekarang adalah di Kementerian Pertanian, di mana kita pahami Bapak Menteri menyampaikan di awal, itu yang disampaikan adalah menurut saya adalah perihal punishment, di mana punishment itu dalam artian mendidik. Nah, saya dalam hal ini kami ingin meminta pendapat dari Pak Jen sendiri, karena tadi kami lihat baik di strategi dan proses itu kami tidak melihat secara tegas ada disampaikan perihal reward dan punishment-nya. Nah, menurut Pak Jen, seberapa pentingkah dalam menjalankan alur proses bisnis kita, di titik mana dan kapankah sebetulnya reward dan punishment itu bisa kita terapkan? Karena sebetulnya sistem kerja pengawasan kita sudah dibuat, ya walaupun belum lengkap tapi secara detail sudah. Alat-alat ukurnya sudah, baik inspeksi, mutu, pemeliharaan, norma teknis, sebenarnya semuanya sudah diatur. Maka sekali lagi yang ingin kami tanyakan adalah, menurut Pak Jen, seberapa penting sih reward dan punishment itu, di mana dan kapan sebetulnya terbaiknya kita menerapkan hal itu. Demikian Pak yang bisa kami tanyakan, mohon masukannya. Terima kasih Pak Ari. Kalau menurut saya Pak Ari ya, kalau seberapa penting ya sangat penting Pak Ari kan gitu, sangat penting. Dan kenapa sangat pentingnya? Karena kalau seorang pekerja melakukan kesalahan tidak kita beri punishment, itu akan berdampak pada mental pekerja lain yang akan mengikuti untuk melakukan kesalahan yang dilakukan pekerja yang melakukan kesalahan itu. Jika kita menerapkan standar ganda, itu pasti akan ada kecemburuan kan? Jadi itu sangat penting. Sebagai contoh, waktu
saya di kebun Bentayan itu dihadapi dengan kondisi pemanen itu datangnya siang, pulangnya pagi, kan gitu ya. Datangnya siang, pulangnya pagi, dan kemudian kalau sudah hari libur pasti dia balik ke kebun, molor waktunya. Yang seharusnya Senin sudah balik, nanti bisa kembali balik di hari Selasa atau Rabu. Nah, itu kami di sana, manajemen di sana saat itu dengan kawan-kawan, kita melakukan sanksi tegas kepada karyawan-karyawan yang kemakirannya sudah luar biasa, sudah berkali-kali ditegur itu tidak melakukan perubahan, dan itu kami memberikan sanksi baik itu sanksi administratif sampai dengan pemberhentian yang pernah kami lakukan di Bentayan. Terus kemudian itu kalau waktunya kapan kita harus memberikan sanksinya ke pekerja. Terus kemudian rewardnya tentunya saat misalkan pemanen saat memiliki produktivitas yang baik, kondisi hancanya terpelihara, tentunya harus kita berikan reward untuk memancing pemanen-pemanen yang lain itu agar mau melakukan perbaikan seperti pemanen yang diberi reward tersebut. Gitu Pak Ari. Baik Pak, terima kasih Pak. Berarti sepakat itu menjadi salah satu poin penting ya Pak. Mungkin reward-nya masuk di perencanaan strategi, punishment-nya masuk ke dalam evaluasi proses ya Pak. Baik, terima kasih Pak Zen atas penjelasan. Semoga Kebun Suli jelas ya Pak atas penjelasan dari Pak Zen. Kemudian Pak Zen izin membacakan pertanyaan kembali dari Bu Ilen. Izin bertanya Pak Zen, sejauh mana aplikasi digital di FAM yang ada sekarang membantu pengawasan mutu kerja? Izin Mbak. Jadi sejauh mana tentunya kita kan dengan digital farming pada saat malam pun kita bisa mengetahui mana updeling yang produksinya rendah. Terus kemudian mana dari pemanen-pemanen yang produksinya itu di bawah target. Itu kita bisa langsung mengetahuinya. Dan apakah pelaksanaan kap inspeksi oleh mandor, oleh mandor 1, oleh kap inspeksinya sendiri, oleh asisten itu sudah dijalankan atau belum, itu kita bisa melihat di situ di digital farming. Di digital farming kita langsung bisa melihat, oh ternyata di updeling 1 itu yang melakukan inspeksi hanya kap inspeksi saja, sedangkan mandor dan mandor 1 serta asisten belum melaksanakan. Itu kita bisa langsung memonitor di situ di hari tersebut, yang di tanggal berapa yang mau kita lihat, itu langsung termonitor di situ, sehingga kita bisa melakukan langkah agar pelaksanaan kap inspeksi itu bisa berjalan gitu. Mungkin gitu Mbak. Baik, terima kasih Pak Zen atas penjelasan. Gimana Bu Ilen? Sudah terjawab Bu? Ya, terima kasih Pak Zen. Izin Pak, pertanyaan terakhir ada di kolom chat dari Pak Heri. Izin bertanya Pak Zen perihal pelatihan berkelanjutan untuk tenaga kerja untuk perbaikan mutu, pelatihan berkelanjutan seperti apa yang sudah dilaksanakan oleh internal BK? Terima kasih. Oke, terima kasih. Kami di Betung Kerawu sendiri itu kami sudah melakukan seperti pelatihan head and carry yang di masing-masing updeling sekarang sudah berjalan, dan pelaksanaannya hariannya pun pelaksanaan penyebaran dari EK Eletibus Communitus itu sudah berjalan setiap harinya. Kemudian pelatihan yang kami lakukan juga saat dalam sebulan sekali kami selalu melaksanakan field day di updeling secara bergantian.
di situ selain kami merefresh SOP-SOP yang ada ke pengawas, itu juga kita melakukan pemeriksaan hancak di blok yang sudah kita tentukan. Seperti itu. Terus kemudian juga pada saat apel, asisten Abdeling itu menyampaikan evaluasi terhadap kinerja kemarin terhadap pemanen sendiri, kemudian terhadap evaluasi terhadap angkutan dan kerjaan yang kemarin dilakukan itu dilaksanakan di saat apel. Kemudian pada saat PDCA itu juga asisten Abdeling merefresh secara berkala tentang pengetahuan kepada mandor-mandor tentang pelaksanaan SOP. Begitu, Mbak. Baik, terima kasih Pak Zen atas penjelasannya. Semoga jelas ya Pak Heri. Baik, Terima terima kasih kasih. Pak Manajer. Baik, terima kasih kepada peserta yang telah bertanya. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, kita masuk ke acara yang paling ditunggu-tunggu, yaitu kuis melalui Kahoot. Untuk Bapak Ibu, silakan persiapkan akun Kahoot.